Kita baca 2-3 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Jadi anak Tuhan, bahwa orang yang hidup di dalam daging tidak memiliki Roh Kristus disebutkan. Dan jika orang tidak yang memiliki Roh Kristus, mereka bukan milik Tuhan. Orang-orang menyembah patung walaupun melakukan ritual ibadah apapun itu, tidak mungkin ada Roh Tuhan pada mereka. Amin. Tidak mungkin, karena Tuhan tadi katakan bahwa tidak boleh kau membuat patung menyerupai apapun. Jangankan membuat menyembah pun tidak boleh, kan? Nah, itu kan. Jadi anak Tuhan, bahwa ya, kita semua anak Tuhan, inilah yang harus kita minta kepada Tuhan, supaya Roh Tuhan memiliki kita, supaya kita menjadi milik Tuhan. Amin. Coba sama-sama kita katakan, saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. 2-3 ya. Saya harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi anak Tuhan, kita hidup di akhir zaman, ya. Saya katakan tadi bahwa Roh Kudus inilah yang menyertai kita, gereja Tuhan, bahkan anak Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada pada kita, berarti kita bukan milik Tuhan. Wah, ini bahaya. Jadi anak Tuhan, mari kita minta Roh Kudus, Roh Tuhan memenuhi kita. Dan Roh inilah yang akan menyertai kita, memakai kita, untuk kita bisa mengambil keputusan, sehingga kita berkata, apapun yang terjadi, walaupun saya harus mati, saya harus menjadi taat kepada Tuhan. Sekarang kita lihat ayat yang terakhir, Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Sama-sama kita baca. 2-3 ya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, bisa dikatakan apa? Barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi anak Tuhan, tidak boleh tidak, bahwa kalau kita berkata kita mengikuti Kristus, berarti sebuah pilihan yang tepat bahwa kita pun harus ikut taat akan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa orang yang tidak taat kepada Anak disebutkan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, sampai itu Anak Yesus. Kenapa disebutkan Anak? Karena dilahirkan sebagai manusia, ya, dilahirkan sebagai manusia. Dia disebutkan sebagai anak Allah. Saudara juga adalah anak Allah. Amin. Coba kita katakan, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. 2-3 ya. Saya adalah anak Allah. Tuhan. Jadi karena saudara adalah anak Allah, mau tidak mau, ya kita harus taat kepada Tuhan. Sama seperti Kristus taat kepada Bapa. Jadi anak Tuhan sebenarnya bahwa Yesus yang menjelma dalam rupa manusia seutuhnya, dia taat kepada Bapanya. Itulah teladan. Itulah contoh yang tepat untuk kita ikuti. Setiap manusia, setiap orang yang percaya Yesus, yang ikut Yesus, yang meneladani Yesus, mereka pasti taat dan mereka pasti memperoleh hidup dan hidup di dalam kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dalam perjalanan kita tidak sendiri, tapi Tuhan akan menyertai kita, bahkan Tuhan akan memakai kita untuk menyatakan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan.
Nyanyikan pujian kita. Berhembuslah Roh Kudus. G kuncinya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya, anak Tuhan, bahwa Yohanes dan Petrus dia adalah manusia biasa. Saya baca di sana ayatnya, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang 13 saya katakan. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Amin. Jadi Petrus dan Yohanes orang biasa,
sama seperti kita. Jadi kalau Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan enggak? Kita bisa dipakai Tuhan. Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar loh. Bukan pendidikan teologi yang S1, STH, habis STH apalagi MA, doktor, tidak. Mereka orang biasa, sama saudara. Jadi kalau Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan karena mereka penuh Roh Kudus, saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk berani berkata, saya harus memilih taat kepada Tuhan daripada manusia. Amin. Puji Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu? Yohanes dan Petrus adalah orang yang penuh Roh Kudus. Oleh karena itu mari anak Tuhan, hari-hari ini kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita nyanyi lagi refnya. Urapilah, urapilah Kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari saja bangkit diri. Tanpa musik kita nyanyi lagi. Urapilah kami. Tanpa musik kita nyanyi sama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hidupku. Dicurahkan di hidup Kami. Mari Bapak Tante berdoa. Bapa kami yang berkata, Amin. Haleluya, Yesus. mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan atas berkat Tuhan. Amin. Dan Tuhan pada kami Tuhan, sehingga kami pada di dalam keadaan sekarang. Amin. Amin. Mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan kami yang baru sedang mendengarkan firman. Ya, Tuhan kami berikanlah ke dalam keadaan kami Tuhan mengetahui firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Berikanlah untuk kehidupan kami Tuhan. Amin. Sekali lagi Tuhan mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan doa yang singkat yang kami panjatkan demi nama-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat serta Penebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa di surga, pesan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami sangat jelas bahwa kami harus memilih taat akan Engkau dalam hidup kami daripada taat kepada manusia. Tapi ini bukan perkara mudah ya Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan, pertolongan kepada kami. Sehingga hari-hari kami lalui, kami selalu mengambil keputusan
memilih taat kepada Engkau dalam segala aspek hidup kami. Karena Tuhan, kalau kami memilih taat akan Engkau dalam hidup kami, maka kami akan melihat hidup kekal selama-lamanya. Tapi orang-orang yang tidak taat, orang-orang tidak dipenuhi Roh Kudus, mereka akan mengalami kebinasaan kekal selama-lamanya. Tuhan, biarlah berikan kepada kami hati, roh yang haus akan Tuhan Roh-Mu, sehingga kiranya Roh Tuhan boleh dicerahkan, boleh Tuhan memenuhi hidup kami. Hidup kami boleh Tuhan dipakai Tuhan untuk melayani Engkau, untuk mentaati firman-Mu di hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan juga, bahwa hanya Roh Kuduslah yang menyertai gereja Tuhan di seluruh dunia ini hari-hari ini. Di mana gereja Tuhan masuk di akhir zaman akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sangat sukar. Tetapi kalau kami gereja Tuhan penuh Roh Kudus, kami akan Tuhan memilih taat Engkau, walaupun kami harus Tuhan nyawa kami Tuhan melayan. Tapi bersamaan dengan itu juga kami akan masuk dalam Firdaus Tuhan. Di dalam Firdaus taman Allah, itulah Tuhan, di mana Tuhan akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Meteraikan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan terus memenuhi hidup kami. Ya, kami yang hari pada pagi hari ini, Tuhan berkati.